Jangan lupa subscribe video ini, berikan like atau komentar, serta jangan lupa tonton iklan di awal video ini. Ingat, jangan di skip. Sekali lagi, jangan di skip, karena itu akan menjadi donasi untuk pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Mari kita beralih ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah garam yang mengalami hidrolisis bila dilarutkan dalam air adalah. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan proses hidrolisis. Sebenarnya proses hidrolisis adalah proses bereaksinya ion dari suatu asam lemah atau basa lemah dengan air. Misalnya gini, CH3COOH. CH3COOH merupakan suatu asam lemah. Kemudian ion pembentuk asam lemahnya itu adalah CH3COO-. Nah, jika CH3COO- itu nanti direaksikan dengan air, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan membentuk CH3COOH dan akan melepaskan OH-. Artinya nanti ion CH3COO- itu merupakan suatu basa. Kenapa? Karena dia melepaskan OH-, gitu ya. Kita telah tahu bahwa teori asam sebelumnya, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry, menyatakan bahwa kalau ada CH3COOH dengan CH3COO-, itu kan merupakan suatu pasangan asam basa konjugasi kan ya. Dimana yang sebagai asam itu adalah yang lebih banyak H-nya, yaitu CH3COOH. Kemudian yang basanya adalah CH3COO-. Jadi artinya apa? Yang bersifat sebagai asam itu adalah CH3COOH. Kemudian yang basanya adalah CH3COO-. Nah, pada proses hidrolisis ini juga membuktikan bahwa CH3COO- itu merupakan suatu basa. Jadi sifatnya basa. Kenapa? Karena ketika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Contoh selanjutnya adalah misalkan kita punya pasangan NH3 dengan NH4+, gitu ya. Nah, kita tahu NH3 dan NH4+ itu juga merupakan suatu pasangan. NH3 basanya, kemudian NH4+ adalah asam konjugasi. Nah, kita ingin membuktikan bahwa NH4+ itu sifatnya asam. Itu dengan cara hidrolisis. Dia direaksikan dengan air, H2O, kemudian melakukan reaksi keseimbangan, bisa membentuk NH4OH dan H+. Oke, jadi secara umum biasanya kalau untuk proses hidrolisis itu kita berfokus pada suatu garam. Jadi terbentuk suatu garam. Tahu kan garam ya, garam itu adalah sisa asam ditambah sisa basa. Jadi ada ion positif, ada ion negatif, di mana ion positifnya itu dari sisa asam, ya, kemudian ion negatifnya dari sisa basa. Nah, tapi garamnya itu harus mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah. Nah, contohnya adalah CH3COONA. Jadi garam ini bisa mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena garam ini mengandung ion CH3COO-, di mana itu ion dari asam lemah CH3COOH. Begitu juga NaCN. Kenapa bisa hidrolisis? Karena dia mengandung ion dari asam lemah, yaitu HCN. Ya, sehingga dia bisa mengalami hidrolisis. Kemudian NH4Cl juga begitu. Kenapa? Karena dia mengandung NH4+, ya, itu dari basa lemah. Oke, secara umum hidrolisis itu dibagi menjadi dua. Ada yang parsial, ada yang total. Parsial itu artinya sebagian. Ya, artinya apa? Artinya kalau dalam parsial itu nanti garamnya itu hanya mengandung satu ion pembentuk asam lemah atau basa lemah. Jadi hanya satu ion. Tapi kalau total, itu artinya garam tersebut dibentuk dari ion asam lemah dan ion basa lemah, gitu ya. Nah, parsial sendiri dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa. Nah, bagaimana kalau sifatnya asam? Itu nanti kalau sifatnya asam, jika garam itu mengandung ion dari basa lemah. Contohnya adalah NH4 2 kali SO4. Kenapa bisa begitu? Karena garam tersebut mengandung NH4+, itu dari basa lemah NH4OH atau NH3. Kemudian kalau yang sifatnya basa, nanti terbentuk garam yang hanya terdapat ion dari asam lemah. Contohnya apa? Contohnya CH3COONA. Ya, kenapa? Karena di sini terdapat ion CH3COO-, yaitu dia merupakan ion dari asam lemah. Dan nanti sifatnya adalah basa. Kemudian kalau total, kan tadi dia di mana terdapat ion asam lemah sekaligus ada ion basa lemah. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah NH4CN. Kenapa bisa begitu?
Karena dalam NH4CN ya, ion asam lemah sekaligus ada ion basa lemah gitu ya. Nah, ion asam lemahnya siapa? Ternyata dari CN-. Ion asam lemah dari HCN. Kemudian ion basa lemahnya siapa? Yaitu NH4. Dia dari NH4OH, itu merupakan basa lemah gitu ya. Kemudian rumus yang berlaku ya, jika nanti dia merupakan hidrolisis parsial yang sifatnya asam, itu kurang lebih sebagai berikut. Jadi karena sifatnya asam, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali konsentrasi kation dari garam tersebut. Nah, kenapa kation? Ya karena ion pembentuk basa lemahnya itu kan dalam bentuk kation, ya enggak? Jadi ion yang bermuatan positif. Kemudian kalau dia parsial yang sifatnya basa, berarti rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi anion dari garam. Kenapa? Karena ion asam lemahnya itu dalam bentuk anion ya. Oke, mari kita lihat soalnya. Tadi katanya soalnya garam-garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air. Ya, kita lihat satu-satu. Oke, jawaban pertama amonium klorida NH4Cl. Jadi prinsipnya kita lihat ya. Apakah garam itu mengandung ion pembentuk asam lemah atau basa lemah? Maka kalau dia punya atau mengandung ion asam lemah atau basa lemah, dipastikan bahwa dia mengalami hidrolisis. Kita lihat untuk yang pertama NH4Cl, ya, amonium klorida. Ternyata dia mengandung ion NH4, ya, itu merupakan ion pembentuk basa lemah dari NH4OH. Kemudian yang kedua CH3CONa. Ternyata juga ada ion CH3CO-, maka dipastikan bisa mengalami hidrolisis. Yang ketiga pun juga, kenapa? Justru ini ada dua, yaitu NH4 dan CO3, di mana dua-duanya itu adalah ion pembuat. Kalau NH4 itu adalah ion pembuat basa lemah, kemudian CO3 itu adalah ion pembuat asam lemah dari H2CO3. Kemudian kalau yang keempat, itu juga ada dalam K2S, yaitu kalium sulfida, di mana ion S2- itu merupakan ion pembentuk asam lemah dari H2S. Jadi jawabannya adalah dari nomor 1 sampai nomor 4 seluruhnya itu garam-garam yang bisa mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air. Sehingga jawabannya adalah E.